Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ellen Setiadi SH.MSE, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Inspektur dan Kepala Bapeda Provinsi serta Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, yang kami hormati para Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Daerah, Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran tahun 2025 kepada seluruh Kepala Daerah pagi ini Selasa 18 Februari 2025 dimulai. Baik Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat sejenak guna doa bersama, dan doa akan dipimpin Bapak Hendra Cilita Esos. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menadahkan kedua tangan kita seraya berdoa memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberi manfaat bagi kita semua. Izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan syariat agama Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain, mohon kiranya untuk dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Azizul Zabar, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi dan entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah se-Sumatera Selatan tahun 2025.
ini dapat menghasilkan kesepakatan dalam membangun Provinsi Sumatera Selatan yang kami cintai. Maka lancarkanlah acara hari ini sehingga prioritas perencanaan dan penganggaran pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran serta memenuhi semua harapan. Kokohkan persatuan di antara kami, hindarkan kami dari segala pertikaian dan perselisihan. Berikan kepada kami kesabaran, kekuatan, dan keuletan, serta semangat yang panjang, pantang menyerah, agar semua rencana yang kami susun dapat terrealisasi dengan baik. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa dalam mengemban tugas-tugas mulia, menjadi orang yang amanah. Anugerahkan kekuatan iman dan takwa kepada pemimpin-pemimpin kami dalam rangka menghadapi cobaan. Allahumma ya Ghafar, ampunkanlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru, pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Terimalah amal ibadah mereka dan amal ibadah kami. Ya Mujabah Sahilin, kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak arahan dan sambutan penjabat Gubernur Sumatera Selatan sekaligus membuka rakor secara resmi. Yang terhormat Bapak Ellen Setiadi SH.MSA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Pak Sofian Latinus. Terima kasih Bapak. Kemudian hadir juga Bupati Wali Kota, PJ Bupati Banyuasin, Pak Muhammad Farid. Terima kasih Pak. Kemudian PJ Wali Kota Pagar Alam, Pak Nelson. Terima kasih. Saya mau menyapa Pak Bupati Empat Lawang. Kalau Bupati Wali Kota ada namanya petahana Pak. Kalau ini namanya PJ bertahan. Hah? Kayaknya 5 periode. Terima kasih Pak Bos. Iya. Yang kemudian hadir Pak Sekda yang mewakili Bupati Wali Kota dari Oku Selatan. Kemudian Banyuasin juga hadir ya Sekdanya. Ya ini makanya salah-salah. Kemudian dari Ogan Ilir, masih Pak. Dari Pagar Alam, kemudian dari para asisten kepala daerah atau para pejabat lainnya yang mewakili para bupati wali kota, para kepala OPD di Provinsi Sumatera Selatan, para koordinator pengawas perwakilan BPKP di Provinsi Sumsel yang berkesempatan hadir. Hadir juga kita undang inspektur kabupaten kota dan kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota. Hadir juga secara langsung daring Bapak Ibu dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ini kita buka aja Pak dengan pantun. Pagi hari makan ketupat. Ketupatnya dibagi 4. WTP wajib kita dapat untuk anggaran yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kalau bahannya banyak dan panjang, tapi sebenarnya saya diskusi dengan Pak Sofian, intinya dari data yang kita punya Pak, ini kan ujungnya nanti adalah bagaimana prosedur perencanaan, penggunaan, evaluasi itu nanti ada namanya hasil penilaian oleh BPK dalam bentuk penilaian, opini. Opininya, karena kita ada APIP pemerintah, BPKP, kemudian ada APIP dari masing-masing dari pemerintah daerah, maka kita berkewajiban untuk mencapai upaya untuk mendapatkan opini yang dengan baik, yang paling tinggi PTP ya Pak, wajar tanpa pengecualian. Nah, dari laporan 2023, Bapak Ibu sekalian,
Dari 18 yang ada pemerintahan daerah di Sumatera Selatan, termasuk Provinsi Sumatera Selatan, WTP itu hanya 1, 2, 3, 4. Disampaikan hanya Oku, Banyuasin, Oku Timur. Sedangkan provinsi sendiri adalah WTPE PSH. PSH ini adalah penekanan satu hal. Tapi dalam satu hal itu biasanya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kali ya Pak. Jadi biasa Pak. Ini memang kalau auditor ini dibilang satu, tapi satunya ada satu A, ada satu B, satu C, satu D. Jadi kita masih banyak PR-nya. WDP Mubah. Kemudian Pali. Nah, lainnya adalah WTP dengan PSH. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini awal yang baik, awal tahun anggaran, awal pemerintahan yang baru. Saya rasa perlu kita memberikan perhatian yang cukup untuk ini, dan kami yakin pasti semua kita akan mengarah kepada upaya-upaya pencapaian yang lebih baik, dan salah satunya adalah output yang selalu dinilai adalah hasil dari opini yang dikeluarkan oleh BPK. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penting hari ini kita mendapatkan pemaparan dari Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, hal-hal apa yang menjadi persoalan kita, hal-hal apa yang perlu kita lakukan secara bersama, dan hal-hal apa yang perlu kita segera lakukan untuk menjadi masukan dari para bupati, gubernur yang baru nantinya. Jadi nanti setelah para bupati, gubernur, bupati, wali kota, dan gubernur telah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, saya harapkan para Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda, bahkan para bupati, wali kota menyampaikan nanti nota pertanggungjawaban, bukan nota pertanggungjawab, nota sertijab, ya, nanti bisa diselipkan, bukan diselipkan Pak, dicantumkan juga ada beberapa hal mengenai catatan mengenai opini ini, karena ini penting. Dan oleh karena itu, sesuai dengan pembicaraan Pak Sofyan, kami kemarin tidak perlu menunggu para kepala daerah yang baru untuk menyampaikan hal ini, karena nanti pasti Bapak Ibu yang akan melaksanakan, para pimpinan OPD dan Sekda, dan tentunya nanti memberikan catatan kepada para kepala daerah yang baru, sehingga nanti mulai pelaksanaan anggaran 2025 pelaksanaan ya, kemudian mulai masuk perencanaan 2026 sudah mendapatkan arahan dan catatan yang sudah diberikan oleh Kepala BPKP. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami undang Pak Sofyan untuk memaparkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama terhadap evaluasi yang pelaksanaan yang ada. Kami persilakan Pak Sofyan. Gina dulu. Ya, silakan Bu Gina. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan, Insekda, Inspektur, Kepala Bapeda, dan OPD Provinsi Sumatera Selatan, serta yang hadir secara daring pada pagi hari ini. Kesempatan saat ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Perwakilan BPKP terkait dengan pengawasan pemerintah daerah, evaluasi perencanaan penganggaran tahun 2025. Nanti kita dengarkan paparannya, setelah itu kita lakukan diskusi, tanya jawab untuk mungkin ada hal-hal yang perlu pendalaman atau penjelasan dalam proses pelaksanaan evaluasi perencanaan. Untuk itu maka kami silahkan Bapak Kepala Perwakilan BPKP untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Regina, Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, izinkan kami sebut dengan Bapak Ellen Setiadi. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Daerah. Saat ini yang menjabat masih ada Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu PJ Bupati, dan Bapak-Bapak PJ Wali Kota.
yang kami hormati seluruhnya Bapak Sekda, baik provinsi, kabupaten, kota, yang kami hormati seluruh kepala Bapeda, kemudian kepala BPKAD, dan juga inspektur, rekan-rekan kami inspektur seprovinsi Sumatera Selatan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di daring, dan juga Bapak Ibu sekalian, asisten dan juga staf ahli dan seluruh kepala PD di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa hadir pada kesempatan ini, dan juga teman-teman dari BPKP yang bisa bergabung di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini sebelum memulai izinkan kami juga menyampaikan satu pantun supaya pas. Izin Bapak Ibu sekalian, ini kalau tadi katanya semuanya PC akan berakhir kecuali teman main badminton saya PC PC 4 lawang ini tetap itu izin supaya katanya supaya teman bermain nanti badmintonnya berjalan. Pak Tris berjalan, Pak Tris. Ya, izin satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Kembang sepatu warnanya merah, tumbuh di pinggir musi sampai segaran. Selamat datang Bapak Ibu semua kepala daerah dalam rapat koordinasi dan entry meeting EFRAN pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan paparan saat ini terkait dengan rapat koordinasi pengawasan anggaran dan entry meeting evaluasi perencanaan anggaran. Ini kami lanjut aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah dan Bapak Ibu sekalian, kepala OPD maupun baik di provinsi, kabupaten, kota yang ada. Ini memang nanti pertama mengenai evaluasi perencanaan penganggaran di tahun 2025 ini, kemudian yang kedua nanti kami akan menyampaikan terkait dengan opini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur. Yang ketiga mengenai MBG, makan bergizi gratis. Yang keempat nanti ada salah satunya yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian seluruh kepala daerah adalah penerimaan P3K atau kemarin PPNPM yang saat ini sepertinya lagi booming di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan karena waktunya kita mungkin tidak terlalu panjang, tapi kalau nanti di waktu yang akan datang mungkin kami akan lebih banyak lagi berbicara hal-hal yang ada, termasuk di dalamnya saat ini Bapak Ibu sekalian seluruhnya diberi kesempatan untuk MCU, pemeriksaan bergizi gratis di seluruh puskesmas sepanjang yang berulang tahun dan 30 hari ke depan. Jadi tapi nanti ini tidak termasuk yang kami bahas kali ini Pak, tapi termasuk yang diminta Presiden kepada BPK untuk melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan evaluasi penganggaran ini Bapak Ibu sekalian, ini dimulainya itu dari Bapak Presiden, di mana Pak Presiden Pak Prabowo terpilih itu mengatakan bahwa kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat yang memerlukan. Itu yang disampaikan selalu setiap ada pertemuan. Tapi di sana kata-katanya adalah tolong agak hati-hati agar jangan sampai hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif ini atau pemborosan ini akan tetap muncul di sana. Itu yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami selalu bekerja sama dengan inspektur seluruhnya untuk mengawal ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata kemarin sudah muncul di Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran. Dan ini salah satu yang dikritisi kemarin BEM seluruh Indonesia yang melakukan demo, di mana mengatakan bahwa Impres nomor 1 ini harus dievaluasi, bahkan kemarin mengatakan harus dicabut Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang kemarin pada saat Impres nomor 1 ini ada terjadi refocusing anggaran itu secara keseluruhan merata. ATK 90% dipotong, kemudian SPPD, perjalanan, pertemuan, rapat dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ada dampaknya. Kemarin saya ngobrol dengan Kanwil Kumham, itu ternyata core-nya di sana kan adalah membuat harmonisasi hukum. Core-nya itu adalah ATK, membuatkan fotokopi, aturan, pedoman dan sebagainya.
Ternyata kemarin mereka mengatakan sekarang dengan refocusing anggaran kami, sisa anggaran seluruh Indonesia untuk ATK itu tinggal 300 juta. Jadi anggaran setelah ini kalau kami membuat itu katanya boleh nggak kami membuatkan aja secara soft copy untuk kami sebarkan ke ini. Padahal gimana caranya? Tanda tangan yang itu harus asli dan sebagainya, dan itu menjadi produk hukum Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang saya mengatakan, akhirnya kemarin Bapak Kepala menyampaikan kepada Bapak Presiden, maka perlunya adanya evaluasi perencanaan penganggaran supaya nanti kita tidak serta-merta langsung mengadakan pemotongan secara keseluruhan ATK 90% dan sebagainya. Mungkin nanti kami akan melihat satu persatu di tempat Bapak Ibu sekalian dari seluruh OPD bahwa mana yang memang benar-benar di sana harus dilakukan evaluasi perencanaan penganggaran. Ini terus terang aja Pak PJ kemarin dengan provinsi kan ini sudah membahas mengenai BKBK. Ini kemarin salah satunya yang muncul di Banyuasin Pak, di mana salah satunya adalah operasi tangkap tangan kemarin dari anggaran yang ada, di mana adanya anggaran turun dari sebetulnya nih dari provinsi yang turun di sana, ternyata penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Ya Pak ya, kemarin ada 3M kalau saya baca di koran, ternyata penggunaannya tidak seperti itu, PBJ dan sebagainya. Tapi kita nggak membahas di sana Pak, tapi lebih cenderung kami evaluasinya perencanaan penganggarannya. Kemudian kalau kita lanjutkan di sini bisa, oke. Oh, ini, nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kami munculkan ini? Mungkin banyak pertanyaan kemarin dari Bapeda, termasuk juga dari BPKAD. Ini sepertinya asersi yang ada, apakah BPKP akan melakukan perhitungan lagi atau melihat kembali. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihatnya itu dari program kegiatan ini, dari asersi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Hanya permasalahannya, kalau kita lihat dari sasaran strategis program kegiatan dan keanggaran ini, ternyata gini Pak, kalau kita lihat dari program kegiatan yang ada, ini kan dari RKPD, dari APBD, dari yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara sasaran strategis sampai seluruh prioritas, ternyata pada saat disandingkan dengan anggaran, ini dari Bapeda disandingkan dengan BPKD, BPKD itu anggarannya adalah dari SIPD Bapak Ibu sekalian, ternyata terlihat di mana ada kegiatan strategis yang ada dari program kegiatan di cascade, dari mulai program, kegiatan, subkegiatan, ternyata anggarannya tidak cocok dengan SIPD yang ada. Ini apakah bermasalah di aplikasinya, ataukah memang berasal dari penganggaran dimasukkan ke dalam SIPD yang ada. Nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, inilah yang mau kita lihat nanti susur satu persatu. Jangan sampai ada kegiatan yang cascade-nya dari asersi, dari mulai program sampai bawah, ternyata tidak terdukung dengan SIPD atau anggarannya. Atau bahkan kalau BPKP pernah kejadian di mana ada anggarannya tapi asersinya nggak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Di luar Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat di sana, apakah pada saat berbicara sasaran strategis program kegiatan ini sudah bisa cascade-nya turun Pak. Pernah kejadian terus terang aja Pak, ada programnya cukup bagus di sana, terus ujung-ujungnya subkegiatan munculnya adalah pembelian kendaraan. Jadi outputnya udah jauh Pak. Nah, antara dari outcome cukup bagus di sana, ujungnya di kegiatan itu berbeda. Bahkan terus terang aja Pak Jokowi pernah bilang, ini kembali ke zaman dulu Pak, ada programnya stunting, misalkan kita ibaratkan 1M Pak, itu kan cukup bagus dia stunting untuk mengurangi. Tapi ternyata setelah dilihat ke bawah, dari 1M itu yang benar-benar untuk pemberian makan gratis, susu dan sebagainya, itu hanya tinggal 30% atau 300 juta. Yang lainnya kemana Bapak Ibu sekalian? Yang lainnya lebih banyak tadi adanya dari honor, ATK, kemudian studi banding dan sebagainya. Artinya supportingnya. Nah padahal program itu salah satunya adalah penurunan stunting. Jadi izin Bapak Ibu sekalian ini kepada Bapak Ibu sekalian baik yang ada kepala daerah, sekda dan Bapak Ibu sekalian OPD, itu nanti tidak akan tercapai. Jadi nanti tujuannya kami di sini adalah bagaimana nanti kami melakukan supaya harapan dari Kemendagri melakukan refocusing itu Bapak benar-benar tidak sekedar memotong secara keseluruhan secara yang ada, tapi nanti lebih cenderung hasil yang ada ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kerangka logis kalau Bapak Ibu sekalian, ini tujuannya apa? Kita melihat di outcome Bapak, atau kalau kita mengatakan ultimate outcome-nya dari
kepala daerah, ini kebetulan kepala daerah sebentar lagi tanggal 20 akan dilantik, itu kemarin semua punya visi misi yang harus dikawal terkait dengan apa yang ada. Sedangkan anggaran yang ada saat ini kan sebetulnya munculnya di tahun 2024. Jadi anggaran 2024, sedangkan visi misinya kepala daerahnya munculnya di 2025. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa-bisa nanti pada saat berjalan itu belum tentu akan dilaksanakan seluruh yang ada di 2024. Maka itu Bapak Ibu sekalian tujuannya apa? Ya ultimate outcome kepala daerah. Kemudian apa ukuran keberhasilannya? Performance indikator ini yang kami mengatakan adalah kita akan melihat dari mulai programnya, kemudian kegiatan, subkegiatan sampai ke di dalamnya adalah intinya rincian kegiatan. Terus terang aja Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan pada saat kita berbicara di sini bisa jadi nanti rincian kegiatan itu berbeda. Bahkan terus terang aja Bapak Ibu sekalian pada saat zamannya Covid itu pada saat saya ada di NTT di sana itu ada subkegiatan yang adanya di di Dinas Pariwisata, tapi kegiatannya itu nyantolnya di Dinas PUPR. Kegiatan pembangunan pariwisata ada di Dinas PUPR, sedangkan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian terjadi refocusing. PUPR yang dipotongnya pasti anggaran yang di luar dinasnya. Nah, yang salah satunya karena ini adalah punyanya Dinas Pariwisata, dia nggak lihat lagi ini penting atau nggak penting untuk Dinas Pariwisata. Yang penting adalah ini bukan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas PU. Nah, yang paling gampang apa? Refocusing. Ada terjadi pemotongan ini aja duluan. Sedangkan pariwisata teriak-teriak, Pak. Ini punyanya kami nggak bisa berjalan. Itu ada kejadian Pak, pembangunan pariwisata akhirnya nggak bisa berjalan karena pembangunan jalannya semuanya dipotong langsung oleh PUPR. Nah ini saya mengatakan Pak, nanti kami akan dudukkan kembali supaya seluruh program OPD itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Jadi bukan sekedar ini terus kemudian nanti Pak, Bapak Ibu sekalian targetnya, berapa targetnya ini nggak ada target Pak. Jadi yang penting adalah semua yang antara asersi dari mulai turun program kegiatan yang tidak sesuai itu memang nanti akan kita sampaikan apakah ini nanti akan munculnya menjadi tidak efektif atau tidak efisien. Tapi tujuannya adalah untuk masukan kepada Bapak Ibu sekalian, ujungnya adalah pada saat nanti diminta Kemendagri, Bapak punya dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan anggaran tadi. Nggak serta-merta seperti yang tadi saya sampaikan Pak, potong saja ATK 90%, akhirnya Kumham nggak bisa berjalan apa-apa. Ya Pak ya, ya sebetulnya dia kan artinya, bahkan satu lagi terus terang aja Bapak Ibu sekalian, kemarin terus kita dengar, kemarin ada beberapa dari tempat Bapak Ibu sekalian datang kepada BPKP, terkait dengan evaluasi anggaran ini, salah satunya adalah, Pak, ini ada honorer yang tidak masuk ke dalam PPNPM hitungannya kepada P3K. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan terakhir. Kok ini termasuk yang dilakukan pemotongan? Kami harus merumahkan. Itu yang kejadian kemarin diprotes Pak, RRI dan TVRI, akhirnya ujung-ujungnya semua 1.000 orang dirumahkan. Itu ternyata salah menginterpretasikan bahwa anggaran yang boleh direfocusing itulah anggaran di luar belanja pegawai. Belanja pegawai nggak boleh diutak-atik. Ternyata Pak, PPNPM, THL semuanya itu nggak masuk di belanja pegawai. Tapi itu adalah di belanja barang, Pak. Belanja barang. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kami nggak boleh dong disalahin, orang jelas-jelas yang nggak boleh diapa-apakan, nggak boleh dirubah itu hanya belanja pegawai. Artinya ASN nggak boleh diapa-apakan, nggak boleh tapi artinya belanja pegawai, belanja barang boleh dong. Di sana ATK ada, kemudian perjalanan ada, ternyata lupa di belanja barang itu di dalamnya adalah honor untuk PPNPM. Jasa, barang jasa Pak. Akhirnya apa terjadi? Ya udah potong aja. Akhirnya mulai kemarin diklarifikasi, salah melihat arahan dari pimpinan. Padahal sih sebetulnya nggak salah-salah sekali Pak. Yang nggak dibolehin kan belanja pegawai, bukan belanja barang dan jasa, gitu kan Pak. Akhirnya diklarifikasi Pak. Sekarang yang itu termasuk di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada beberapa yang kemungkinan Pak ini dipotong gimana? Sampaikan saja arahan dari itu, walaupun terjadi kesalahan Pak. Ada kemarin yang tidak bisa masuk ke dalam programnya P3K. Jadi contohnya di yang kemarin kebanyak kepada kami lingkungan hidup Pak, Dinas Lingkungan Hidup. Sampah dan sebagainya itu nggak masuk Pak.
nggak masuk di sana. Terus saya bilang, Pak, arahan dari Bapak Presiden, arahan dari pimpinan di sana, tidak boleh ada yang di PHK. Jadi proses saja, walaupun nggak masuk karena buatkan saja. Termasuk belanjanya yang dari belanja barang jangan diapa-apakan di sana, karena udah instruksi jelas dari Presiden. Jadi itu Pak, ini targetnya berapa? Nah, caranya ini kita akan belum sampai ke sana, gitu Pak ya. Ini kemana Bu? Tadi dah kok nggak mau maju? Next. Ini Bapak Ibu sekalian, kami akan melaksanakan evaluasi perencanaan penganggaran izin dengan seluruh kepala daerah, sekda, dan kepala OPD, termasuk teman-teman inspektur. Kami akan melaksanakan ini dari mulai Februari sampai 7 Maret, walaupun perencanaan kemarin sudah disampaikan kepada kami di Januari. Bapak Ibu sekalian, kenapa seperti ini? Supaya nanti kita akan sampaikan juga kepada seluruh kepala daerah yang terpilih, kecuali 4 Lawang. Kalau belum diputuskan Pak, nanti mungkin ke Pak PC dan sebagainya. Tapi intinya nanti kami akan sampaikan juga kepada seluruhnya, kepada Pak Asisten, kepada Sekda, kemudian kepada kepala daerah terkait dengan ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, penyimpulan efektivitas dan efisiensi ini nanti hasilnya yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan efisiensi ini adalah adanya potensi ketidakefektivitas karena relevansi. Jadi kalau kita melihat di sini adalah ketidakefektifan karena sub kegiatan yang dirancang tidak relevan dengan tujuan. Artinya ultimate outcome pada saat diturunkan ke bawah itu ternyata ada hal-hal yang tidak nyambung di sana. Termasuk yang tadi saya sampaikan Pak, jangan ujungnya bagus program untuk masyarakat, ujungnya di bawah adalah pembelian mobil Pak. Di atasnya di sini programnya pengentasan kemiskinan Pak, secara bagus kegiatannya itu ujungnya itu adalah studi banding. Nah ini agak berbeda di sana. Jadi ini salah tidak efektif di sana. Kemudian tidak efektif karena logika perencanaan tidak memadainya program kegiatan. Nah ini salah satunya nanti Pak, jalan keluarnya bukan berarti tidak efektif itu langsung dipotong Pak, enggak seperti itu. Jadi pada saat cascadingnya antara program, kegiatan, subkegiatan itu tidak nyambung di sana, itu nanti kita perbaiki di kegiatan atau unsurnya di program dan kegiatan dan subkegiatan. Termasuk rinciannya kalau tidak pas di sana, kita lakukan itu, tapi nanti ujungnya perbaikan di rincian. Nggak serta-merta langsung dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Nah itu salah satunya yang kita sampaikan potensi. Termasuk di sini adalah tadi kalau misalkan itu tidak memadainya di program, tidak memadai di kegiatan, dan satu lagi potensi karena kualitas output yang ada itu tidak masuk di sana. Termasuk rincian tadi Pak, rincian di sub kegiatan itu ternyata berbeda. Ya Pak ya, ujungnya tadi yang saya mengatakan ujungnya bagus pengentasan kemiskinan, kemudian kegiatannya salah satunya adalah bagaimana pembelian modal, ujungnya di sub kegiatannya adalah pembelian kendaraan dan sebagainya. Nah ini termasuk penyimpulan efisiensi adalah menggunakan sumber daya fiskal yang berlebihan dengan membandingkan rincian anggaran belanja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, efisiensi anggaran ini nanti kami akan membandingkannya dengan SIPD. Termasuk yang tadi saya sampaikan, sepanjang ada kegiatan asersi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian tidak menyambung dengan anggarannya di SIPD, nanti izinnya nanti kami akan sampaikan di sana. Jangan sampai ada kegiatan nggak ada anggarannya, atau kebalikannya, ada anggarannya tapi kegiatannya nggak terlihat jelas secara jelas kondisinya. Jadi izin ini yang dapat kami sampaikan. Ini sebetulnya ada satu lagi mana ya? Ada 5 itu nggak muncul di sini ya Pak Fandi ya. Bahwa nanti izin Bapak Ibu sekalian, nggak seluruhnya yang kami akan lihat, yang kami akan potret itu hanya ada 5 Pak di sana. Yang pertama itu adalah masalah apa Pak Pandi, kemiskinan ya, terus kemudian stunting, kemudian UMKM, ketahanan pangan, termasuk ketahanan pangan Pak. Jadi itu nggak seluruhnya kami akan lihat secara keseluruhan. Nggak ada di sini Pak ya? Nggak muncul ya? Hah? Ada ya? Kok nggak muncul? Iya. Di slide 13 kalau nggak salah. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, Efrannya ini artinya kita nggak lihat secara keseluruhan. Ini hanya sektor kemiskinan, sektor stunting, sektor kesehatan, pendidikan, dan ketapang. Jadi hanya ini saja Bapak Ibu sekalian yang kami lihat. Jadi di luar ini bukan kami nggak mau melakukan evaluasi perencanaan, mungkin nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian di Bapeda, termasuk di sana adalah BPKD.
Jadi hanya ini ya, tapi kalau dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan PUPR sebetulnya bisa dikatakan 70% anggaran sudah ada di sana semua, Bapak Ibu sekalian. Dengan 3 itu aja sebetulnya 70% anggaran sudah ada di sana semua. Ya Pak ya. Jadi ini mungkin nanti akan kami lihat di sana, termasuk stunting Pak, nanti kita akan coba lihat, dan satu lagi ketahanan pangan di sana. Kemudian ini salah satu yang kami sampaikan, evaluasinya adalah dari mulai sasaran OPD, terus kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian minta tolong, kemarin ada pengumpulan informasi awal, mungkin Bapak Ibu sekalian di Inspektorat juga bisa membantu kami. Ini dari 18 kabupaten kota, dari data-data checklist kelengkapan dokumen, ternyata ada yang masih perlu disampaikan. Ini Provinsi Sumatera Selatan, mungkin Bu Kepala Bapeda, itu mengenai renja OPD 5 sektor, subsektor itu baru data yang diisikan dari DKP saja. Artinya secara ini nanti mungkin lengkap yang ini Bu, yang terkait dengan yang atas, walaupun secara ini data sudah disampaikan kepada kami. Terus kemudian untuk yang di OKU ini masih ada data DPA OPD 5 sektor, tadi yang 5 sektor dari kemiskinan, ketapang, kesehatan, pendidikan itu masih belum ada. Kemudian di OKUS ini di renja dengan kebijakan daerah terkait 5 sektor yang diuji ini juga masih belum didapatkan. Kemudian di Prabu Mulih itu juga sama di DPA dan kebijakan, dan satu lagi di Kota Lubuk Linggau. Jadi minta tolong Bapak Ibu sekalian, kepala daerah, Bapak Sekda, dan seluruh kepala PD dan juga teman-teman inspektorat bisa membantu supaya pelaksanaan EFRAN ini bisa berjalan. Jadi nanti mungkin ujungnya teman-teman inspektorat lah yang akan membantu untuk langsung turun Bapak Ibu sekalian melakukan EFRAN ini. Yang lain sudah 100%. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, dan ininya adalah BPKP siap mengawal. Artinya kami berharap tidak lagi terjadi adanya DK-DK yang akhirnya harus bermasalah di sana. Terus yang kedua, kami juga berharap tidak ada lagi kaitannya dengan kesulitan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pemotongan anggaran pada saat diminta, karena ini ternyata agak sulit terkait dengan pemotongan anggaran. Kalau main potong gitu aja, mungkin nanti ada OPD yang akan teriak, Pak, di mana core-nya adalah core-nya yang ada. Misalkan tadi yang saya mengatakan core-nya di ATK, ternyata dia malah ATK-nya yang dipotong secara keseluruhan. Nah, tapi nanti kita akan coba. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara yang disampaikan oleh Pak PJ bahwa kami yang mengawal opini WTP. Ini kemarin Pak Kalan BPK sudah datang ke kantor kami. Ternyata baru-baru ini penggantian ini secara besar-besaran di BPK. Kalan BPK dengan kabitnya dua-duanya itu mutasi. Ya, jadi yang baru kemarin sudah datang kepada kantor, kami sampaikan kemarin kepada Pak Kalan BPK, tolong dong Pak Kalan, kita merapat aja nih, BPK kan itu ikunya WTP itu kan ikunya BPK, bukan ikunya BPKP. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita langsung lihat ini aja nih Pak. Ini tadi udah disampaikan. Tahun 2019 kalau kita turun 1 tahun di sini sebetulnya secara keseluruhan 18 Pemda itu WTP semua Pak. 2019 WTP semua, 2020 ada yang WDP, kemudian 2021 masih ada satu yang WDP tapi agak berbeda. Kemudian 2022, tapi kalau dilihat ini seakan-akan Pak, ini naik nih Pak, WTP-nya naik dari 6 jadi 4. Kan WDP-nya. Maksud saya yang WDP-nya turun dari 4 jadi 2, WDP-nya Pak. Tapi ternyata yang WTP-nya juga ikut turun, yang WTP murninya ikut turun dari 6 jadi 4. Yang lainnya naiknya di PSA. PSA ini adalah penekanan satu hal, yang izinnya adalah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian penekanan satu hal itu tidak dilaksanakan, ujung-ujungnya akan turun kepada WDP. Nah, inilah yang kami lihat tadi yang disampaikan oleh Pak PC. Ini bukannya kami mengatakan bahwa ini untuk perbandingan, enggak Pak, tapi intinya adalah niatnya kami BPKP kemarin sudah saya sampaikan kepada Kalan BPK Pak Rio Tirta. Kami berharap tahun 2025 seluruh Pemda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan opini WTP. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman BPKP, tolong yang 2 Muba dan Pali ini tolong dikawal supaya ini segera naik jadi WTP. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jangan lagi ada yang sudah WTP malah turun jadi WDP.
Ini yang kami usahakan Pak, supaya jangan ada yang dari WTP mau turun jadi WDP. Nah ini mudah-mudahan kerja keras kita sama-sama. Terus satu lagi saya minta tolong kepada Bapak PJ, Bupati, Wali Kota, dan juga para sekda dan juga inspektur, tolong kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diinformasikan, dikawal oleh BPKP kepada BPK, tolong kami disampaikan. Kemarin saya udah langsung sampaikan, salah satunya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa kita komunikasi. Jangan lagi nanti ada keluhan, Pak BPK masuk kasih temuan, keluar kami tinggal tindak lanjut, padahal itu sebetulnya bukan jadi temuan. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, ini BPK lagi masuk nih, saat ini BPK lagi masuk, review lagi teman-teman inspektorat, tolong dikawal habis Pak, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang dikomunikasikan, silakan BPKP dikomunikasikan, kami akan langsung komunikasi dengan teman-teman BPK. Mudah-mudahan kita berharap tahun 2025 ini, LKPD 2024, Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Tapi ini salah satu Pak, kita boleh amin tapi permasalahan ini jangan muncul, kan gitu kan Pak. Ini amin tapi permasalahan masih muncul juga sama aja bohong gitu kan. Ya, salah satunya adalah pemakaian cuts yang dibatasi. Salah satunya Bapak Ibu sekalian tolong dipelajari, karena kemarin keluhan dari Pak Kalan BPK begini. Ini teman-teman inspektur, ternyata kemarin pada saat pendapatan, ini dari sebetulnya dari apa? Bukan Bapeda aja, Kepala BPKD. Perencanaan untuk pendapatan itu katanya itu ada yang dinaikkan bukan realistis, supaya nanti pengeluarannya juga bisa naik. Apa yang terjadi akhirnya pada saat pengeluaran naik, ternyata uangnya nggak ada Pak, tapi kontrak sudah tanda tangan di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada pekerjaan mangkrak dan sebagainya. Bahkan kemarin Kalan mengatakan, Pak kalau yang begini apa boleh buat Pak? Ya udah jadi temuan Pak. Gitu, maksud saya tolong di luar pimpinan itu BPKD tolong dilihat benar-benar terkait dengan pendapatan. Jangan sampai pendapatan itu Bapak naikkan hanya untuk supaya pengeluarannya bisa naik juga. Kalau nggak realistis, tolong juga inspektur juga tolong diingatkan juga. Ya Pak ya. Jangan sampai akhirnya BKBK muncul di sana karena anggaran seakan-akan pendapatannya tinggi, ternyata nggak mencapai, akhirnya uangnya nggak bisa mengalir ke arah pendapatan. Kemudian pemerintah daerah belum memiliki pendanaan memadai untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. Ini nomor 2 ini saya nggak menyebut Pemdanya Pak, itu terkait dengan yang tadi ada peminjaman, ternyata pada saat pengeluarannya itu lebih tinggi, kemudian membayar yang selisihnya itu sampai saat ini belum bisa. Kemudian kesalahan penganggaran yang material, kemudian dan seterusnya. Ini saya nggak akan banyak. Tapi yang nomor 7 hati-hati Pak, kekurangan volume pekerjaan. Ini kemarin kejadiannya itu adalah seperti tadi nomor 9. Ini saya nggak bahas, no, ini nanti dibahas, dipelajari Pak. Nanti kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah komitmen, jadi komitmen kepala daerah. Kemudian satu lagi yang diminta BPK itu adalah segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Jangan sampai ada yang ini 70%, ini termasuk provinsi, karena kemarin sempat menjadi pesa penekanan satu hal, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan. Dan satu lagi monitoring tindak lanjut. Jadi nanti pokoknya intinya kalau misalkan ada apa-apa silakan kita komunikasi antara BPK dengan pemerintah daerah. Dan satu lagi ini yang perlu diperhatikan, ketepatan waktu penyampaian perda, kemudian lelang dini dan menghindari penumpukan atau kalau bisa banyakin saja transaksi non tunai sehingga pemantauan Bapak Ibu sekalian menjadi lebih efektif. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga ini adalah yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis saat ini sudah berjalan di 19 lokasi dapur di 17 kabupaten kota, artinya seluruhnya sudah berjalan. Kemudian 10 dapur yang sudah beroperasi per tanggal 7 Februari dan jumlah SPPG itu saat ini ada di 45 titik. Tapi kita yang saat ini berjalan itu ada cuman ini Pak. Hanya 10 ini saja yang sudah berjalan dari Kota Palembang, Musi Banyuasin, kemudian Ogan Kemirin. Sedangkan 4 Lawang, Lahat, Muarening, Okus, Oku, Pagaralam, Pali dan Prabu Muli sampai saat ini belum. Pagaralam udah Pak. Sudah ya? Udah 2 hari. Enggak, ini per tanggal 31 ini Pak. Per tanggal ini kemarin. Sorry. Ini per tanggal ini Pak. Sana. Jadi ini yang kami saat ini akan berjalan lagi 45 lagi Pak, artinya di 10 tadi akan berjalan lagi di luar ini, nanti akan ada tambahan sekitar 35 titik.
Nah ini datanya minta tolong nih Pak, yang muncul yang 10 di luar yang tadi, ini data yang kami dapatkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini semuanya sudah masuk dari mulai pra SD sampai ke di pondok pesantren sudah masuk di sana. Walaupun pondok pesantren baru ada di Muratara, yang lain belum. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, ini yang belum ada bumil, ibu hamil, kemudian di apa namanya, di apalagi kemarin ya, itu belum berjalan Pak. Nanti ini juga baru 3.000. Terus terang aja Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau punya usaha membuat dapur, ini saya sampaikan hitungannya gini Pak. Jadi saat ini ada biaya untuk pembuatan setiap ada itu adalah sekitar 2.000 Pak. 2.000 kecil Pak. 2.000 untuk pembuatan dapur. 2.000, tapi 2.000 masing-masing penerimanya 3.000. Jadi setelah Bapak Ibu hitung 2.000 kali 3.000 per hari. Kalau ini kalikan nanti per bulan itu kali 20, hampir 160 juta. Nah kalau 1 tahun, terus terang aja Bapak Ibu sekalian, kalau buat dapur sekarang itu sudah balik modal karena ternyata ujung-ujungnya perhitungannya 1,44 M untuk satu Pak. Jadi hitungannya sekarang Pak, hitungannya cuma 2.000 nih. Untuk yang masing-masing anak itu disiapkan untuk surplusnya cuma 2.000. Lancar Pak. Ini karena anggarannya terus terang aja dari BGN. Terus terang aja Pak, ini hanya sedikit ini Pak, BGN. Nah ini Bapak Ibu sekalian, program MBG semuanya titik dapur, Yayasan Vicky, kemudian Kepala SPPG. Tapi yang ini yang sampaikan nanti tolong para inspektur tolong dikawal, ini belum terdapat format pencatatan pelaporan standar. Kemarin ada inspektur juga salah satu nelpon saya, kami sedang turun. Ini ada terdapat ini Pak, belum ada terdapat aplikasi di pencatatan. Jangan sampai permasalahan. Kemarin sudah muncul permasalahan terkait dengan MBG ini muncul di koran. Bahwa sudah ada yayasan kemudian ternyata bermain-main dengan harga 10.000 ternyata diturunkan kembali dan sebagainya. Ya Pak ya. Kemudian ini semua yayasan kemudian ini pemantauan belum terdapat kelompok tani koperasi BUMN yang aktif sebagai pengumpul bahan baku. Nah ini khusus untuk Sumatera Selatan kemarin sudah ada terdapat pencairan dana tahap 1 Pak, itu setiap 2 minggu. Di sini termasuk bagus karena ternyata pada saat kami memantau di perwakilan lain masih banyak yang pencairan belum berjalan. Ini di sini sudah cukup bagus. Kemudian mitra belum memperoleh sertifikat layak izin sanitasi. Ini tolong Bapak Ibu sekalian kawal. Terus kesiapan Pemda, ini Bapak Ibu sekalian sedikit saya sampaikan bahwa kemarin disampaikan Kota Palembang sudah menyiapkan anggaran 31,38 M, belanja tidak terduga, dan provinsi sudah menyiapkan 50 M. Nah ini kemarin hasil pembahasan terakhir ternyata disampaikan seluruh anggaran yang ada ini akan ditanggung langsung oleh BGN dari APBN. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi izin sebelum ini nanti tolong didiskusikan Pak, karena Provinsi Kota Palembang mungkin di tempat lain Bapak Ibu sekalian juga mungkin sudah menyiapkan anggaran terkait dengan BTT ini. Nah ini terus terang aja untuk sebelum penggunaan selanjutnya tolong dikomunikasikan karena ada beberapa dukungan-dukungan, bukan yang utamanya Pak, dukungan mungkin nggak disiapkan dari pusat, mungkin bisa dibantu dari Pemda. Jadi Pak ya, jadi itu yang kami sampaikan terkait dengan ini. Dan ini terakhir yang kami sampaikan kawal Pemda dan ASN ini yang lagi booming di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin ada salah satu surat dari dari Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal agar Inspektorat dengan BPKP melakukan pengawalan terkait dengan ASN ini Pak, pengawalan ASN. Dan pengawalan ASN ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Jadi kemarin harusnya sudah selesai, tapi untuk tahap kedua ternyata masih belum selesai, nanti mungkin sekitar Juni. Nah ini datanya Pak, bahwa tahap 1 jadwal CPNS sudah selesai, clear. Kemudian tahap 1 kemarin sudah clear di Februari ini harusnya sudah pengangkatan. Hanya yang tahap 2 ini nanti bisa berjalan di Februari baru pengumuman Pak, baru pengumuman administrasi. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni baru ada, tapi yang bermasalahnya adalah kemarin sudah banyak yang protes yang tidak mau diangkat menjadi P3K paruh waktu Pak, karena agak berbeda. Jadi ini kami sedang lakukan pengawalan. Kemudian ini terkait dengan sisa formasi, ternyata dari ini Bapak bisa lihat dari provinsi, dari yang sudah ada di tahap 1 ternyata masih ada 84 yang masih belum clear untuk pengangkatan. Kemudian di Banyuasin itu ada 59 baik di sini CPNS-nya di provinsi ada 81 dan P3K tahap 1 ada 3 orang yang
belum clear Pak. Nah, kemudian Kota Lubuk Linggau di sini juga ada untuk yang ada ini 36 ini terkait dengan PP 3 tahap 1 tapi CPNS-nya udah clear. Nah, ini mungkin nanti bisa di Bapak Ibu lihat ya, walaupun sedikit tapi ini yang nanti harus diklarifikasi oleh Bapak Ibu sekalian di inspektorat. Kemudian ini satu-satunya statistik tenaga non ASN sewilayah Sumatera Selatan berdasarkan data BKN. Ini dari 5.739 tahap 2 yang nantinya non ASN, ini ternyata kemarin Pak, ini nanti kemungkinan ini tidak akan diangkat karena alasan seperti ini Pak. Ada yang tidak aktif bekerja tapi mau diproses di sana, kemudian ada yang sudah meninggal dunia tapi kemarin usulannya itu tetap masuk. Ada yang memasuki usia pensiun 174 tidak memiliki ijazah karena kemarin minimal harus SMA dan sebagainya, sedang berproses menjadi ASN. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jumlahnya baru 4.863. Nah, untuk yang selisihnya ada di 4 kabupaten yang sampai saat ini belum diidentifikasi tapi jumlahnya udah ada jelas. Di Provinsi Sumatera Selatan ada 545 orang yang nanti perlu diklarifikasi lebih lanjut. Kemudian Musirawas ada 177 orang, di Kota Palembang ada 215 orang, dan di Kota Pagar Alam ada 84 orang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang nantinya perlu ada klarifikasi supaya jangan sampai nanti dia sebetulnya masuk di sana tapi kita nyebutnya adalah non ASN. Karena non ASN itu adalah yang kemungkinan tidak akan diangkat karena kondisinya ada aturan, ada alasan-alasan di sini Pak. Tidak aktif bekerja, tidak berminat dan sebagainya. Kemudian ini pengaduan yang masuk di kami kemarin ada dari 11 pemerintah daerah, 1 di provinsi dan 10 di kabupaten kota. Nah, untuk Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, OI, Muara Enim dan sebagainya sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada pengaduan di sana. Tapi ini Pak, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di inspektorat. Di sini Kota Palembang ada 3 peserta yang bersangkutan tidak aktif, sudah tidak aktif. Tapi ini ternyata masih dalam proses untuk tetap diusulkan menjadi masuk di sana. Tapi tidak masuk di ASN yang non ASN tidak aktif tadi. Jadi ini sebetulnya yang dilapor-lapor ini Pak, ini sebetulnya dianggap masih layak untuk masuk, tapi ternyata orangnya sudah tidak ada. Gitu Pak. Nah, ini atensi kami sudah sampaikan kemarin kepada Bapak Gubernur dan juga kepada seluruh Bupati Wali Kota untuk bisa memantau terkait dengan hal-hal ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ada permasalahan terkait dengan pengaduan yang ada. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan, dan terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tagline BPKP tetap sampai kapanpun berhadir bermanfaat. Jadi tidak boleh hadir tapi tidak memberikan manfaat, ataukah bermanfaat tapi tidak pernah hadir. Nah, ini serba susah nih Pak kalau Kepala BPKP. Jadi akhirnya saya mengatakan kenapa kita buatkan rakor ini, ya kami harus hadirnya untuk menyampaikan hasil-hasil ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai APH sudah masuk baru nantinya BPKP turun. Nah, itu susah Pak, karena fungsinya BPKP ada 2, consulting dan assurance. Assurance-nya itu ya mengaudit, tapi kami saat ini lebih banyak di consulting-nya. Nah, ini perlu kami sampaikan kenapa seperti ini Pak, karena kalau nantinya APH sudah masuk, BPKP sudah tidak bisa lagi memberikan consulting kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau APH sudah masuk, terus terang aja Bapak Ibu sekalian, tugasnya BPKP adalah berada di belakangnya APH Pak. 1, menghitung kerugian negara, 2, menjadi saksi ahli, dan 3, melakukan audit investigasi. Maka itu Pak, izin Bapak Ibu sekalian, izin Pak PJ, ini para korwas yang kami ada di sini, kemarin ada anggota DPR datang kepada kantor kami, saya kenalkan satu persatu. Ini APD yang mengawal dana-dana APBD Pak Pandi, kemudian dari Pak Joko Kapabilitas Apip, kemudian Pak Medi itu akuntan negara BUMN BUMD, kemudian Pak Taufik itu kaitannya dengan APBN termasuk pembangunan Tanjung Careng, Carat, PSN dan sebagainya. Tapi permasalahannya pada saat saya kenalkan itu Pak Fauji dengan Pak Arif di sini Pak, korwas investigasi kepada anggota ini, saya bilang tolong Bapak Ibu sekalian jangan berkenalan lah dengan itu, karena ujung-ujungnya adalah kalau masuk di sana adalah menghitung kerugian negara dan saksi ahli Pak. Akhirnya tapi apa yang terjadi? Selesai itu Pak, anggota DPR-nya malah lebih banyak yang di WA adalah Pak Fauji dengan Pak Arif Pak. Pak kenalan Pak, saya anggota DPR Pak. Yang lain nggak dihubungi sama sekali Pak.
gitu Pak. Jadi izin maksud saya Pak, tadi hadir bermanfaat adalah kita terus terang aja terus mengawal Bapak Ibu sekalian, kita lebih banyak diskusi, kita akan lebih banyak, kemarin sudah cukup banyak, terima kasih dari Pemda sering datang kepada kami, kita diskusi. Bahkan satu lagi yang mau saya sampaikan juga kepada ini, mungkin kalau Pak PJ selesai, ini kemarin setiap ada tamu-tamu yang datang kepada BPKP, izin saya sampaikan, itu tolong disampaikan kepada kami udah buatkan buku tamu Pak, itu untuk ke sana. Karena kenapa BPK itu ternyata setelah selesai ini Pak melakukan konfirmasi kepada BPKP, apakah nama-nama ini yang ada datang dari Empat Lawang, dari ini hadir di tempat Bapak Ibu atau enggak. Yang kesulitan kami hanya pemantauannya di buku tamu. Kalau enggak ada itu kami mengatakan tidak ada. Apa yang terjadi Pak? Jadi temuan Pak. Gitu. Jadi ini hanya sedikit ini apa intermezzo. Kemudian satu lagi yang mau kami sampaikan kepada kita semua adalah bahwa ada penugasan-penugasan yang perlu kami laksanakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas-tugas kami. Salah satunya ini Pak, yang di luar ini mungkin nanti kami akan sampaikan OPAT. Kemarin ada beberapa pimpinan daerah sudah mengatakan, Pak, kami perlu ada optimalisasi penerimaan asli daerah, tolong dikawal. Kami BPKP akan langsung mengikuti kepada Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ini salah satunya nanti dengan Pak PJ, percepatan untuk PT Bukit Asam, kami nanti bekerja Kota Palembang 24 jamnya Sungai Musi, kereta api, kemudian salah satunya adalah kemarin jalan tol, dan sebagainya. Mungkin itu nanti akan kita kawal. Kemudian ini kami juga lagi pengawalan terkait dengan penggunaan produksi dalam negeri P3DN, 40%, ada beberapa yang belum jalan. Kemudian tata kelola PBJ, nanti BPKP akan masuk. Kemudian salah satunya Siskudes, sistem keuangan desa, ini juga selalu berjalan Bapak Ibu sekalian di seluruh, tapi ini mungkin di kabupaten saja, walaupun kota kemarin Lubuk Linggau ada desanya, tapi tidak masuk di sana. Kemudian di sana lagi adalah salah satu yang lagi masuk di sini adalah pemeriksaan kesehatan gratis seluruhnya Bapak Ibu sekalian, ini kami diminta. Terus kemudian pemantauan penyakit tuberkulosis TB, ini juga tolong disampaikan bagi yang punya penyakit tolong akan dipantau langsung karena itu adalah penyembuhan 6 bulan. Dan satu lagi adalah pemantauan pembangunan 3 juta rumah di 75.000 desa. Ini nanti di tempat Bapak Ibu sekalian akan ada pemantauan terkait dengan pembangunan. Dan satu lagi adalah pengawalan PSN, dan satu terakhir adalah pengawalan penyusunan BLUD bagi rumah sakit, puskesmas, dan ini hanya menyampaikan Pak di luar yang kami sampaikan, tapi BPKP dengan tugas yang akan bekerja sama dengan seluruh Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom. Mudah-mudahan semuanya bisa kita kawal dengan baik. Mungkin itu saja kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Regina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Sofyan Antonius, Pak Kaper BPKP sudah menjelaskan secara detail terkait dengan beberapa tema yang menjadi poin kita. Mungkin atas paparannya kita beri aplaus buat Pak Sofyan. Selanjutnya, tadi ada 4 tema yang sudah disampaikan. Pertama terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2025. Kemudian tema kedua terkait dengan strategi pencapaian opini WTP. Yang ketiga terkait dengan program MBG di Sumatera Selatan. Dan yang keempat adalah kawal pengadaan ASN. Dan tadi sudah disampaikan hasil monitoring yang telah dilakukan BPKP. Dan kami terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Dan sesi ini kami buka pertanyaan, kami silahkan mungkin dari Bapak Bupati Wali Kota Sumatera Selatan apabila ada perlu pendalaman atau verifikasi terhadap 4 tema yang tadi disampaikan. Silakan Mbak. Ya, dari Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bapeda Bu Regina, dan juga Bapak Ibu PJ, Wali Kota dan Bupati, para asisten yang kami hormati, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang kami mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Yang pertama, ini sangat menarik efisiensi Pak, karena efisiensi yang saat ini memang
harus betul kita cermati terkait akun Pak ya, karena banyak pegawai honor itu yang tidak terdaftar di P3K, masih terdaftar di pihak ketiga. Ya tadi di belanja barang kepotongnya. Nah ini yang tahu kan teman-teman di Bapeda nih. Jadi mungkin Pak Sekda, Pak Inspektur, Pak Asisten, khususnya di Banyuasin, tolong kita cermati bersama detail anggarannya, jangan sampai pukul rata. Bahwasanya banyak anggaran yang salah taruh akun juga, kejadian salah taruh akun akhirnya dipukul rata sama yang korban adalah anak-anak kita terkait pegawai honor yang pertama. Dan juga yang menarik, izin Pak Gubernur, Pak Kalan, bahwasanya kaitan dengan temuan BPK, BPKP dan lain sebagainya. Saya itu pernah menyampaikan dulu dengan teman-teman BPK di pusat kaitan dengan pengelolaan anggaran. Karena ini berulang dan berulang terus, kenapa kita tidak mencoba mencontoh pengelolaan anggaran di swasta? Kita kalau perjalanan dinas itu sibuk bukan ngurusin substansi Pak, administrasi Pak. Siap. Jadi yang berangkat substansi 1-2 orang, tapi dayang-dayang 5 orang Pak ngurus administrasi, ke sini, ke sana, ke situ. Nah, itu nggak efektif, efisien. Jadi lebih bagaimana kayak di swasta Pak, karena di swasta itu kita tugas, taunya Bapak tinggal di hotel ini, Bapak pulang tanggal segini gitu. Jadi kita memang mikirin substansi Pak. Terus kalau diperiksa, kita nggak diperiksa Pak. Cukup kalau misalnya kita nggak ngurusin keuangan, jadi kita diperiksanya ngurusin kinerja outcome-nya aja, output dan outcome. Nah untuk pengelolaan keuangannya, kalau kita mungkin boleh saran, saya kemarin saran BPK, ada unit sendiri di masing-masing pemerintah daerah itu yang ngelola keuangan anggaran itu gitu loh. Kan itu kan hal yang simple. Sekarang sudah pakai IT dan lain sebagainya, aplikasi ada. Sehingga nanti kalau ada pemeriksaan BPK, BPKP, periksa aja unit yang mengelola itu. Kita cuma diperiksa masalah kinerjanya aja. Jadi clear and clean, nggak campur aduk lagi. Kalau sekarang kita deg-degan Pak, diperiksa kejaksaan, diperiksa oleh polisian. Nah kalau seandainya ini clear and clean, jadi saya pergi ke kantor naik sepeda masih enak, enjoy. Khawatirnya kalau naik sepeda Pak, pikiran kemana-mana ketabrak mobil. Itu kejadian, bukan stroke. Karena pikiran, jadi banyak yang nggak sehat di Indonesia karena nggak olahraga itu karena banyak pikiran, takut nanti jalan santai, lari pagi, pikiran kemana-mana, akhirnya nyimpang ke tengah jalan, tabrak itu loh, bukan karena stroke dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mensehatkan Indonesia ke depan, Pak Gub, usulan kita mungkin ya sebaiknya dikelola dengan profesional di bidang masing-masing, karena guru harus tugas yang ngajar, ini ngolah administrasi juga. Nah, tenaga kesehatan juga gitu, yang harusnya nyuntik orang dan sebagainya ngurusi administrasi juga. Akhirnya kita tersita, nggak ada yang profesional. Nah ini mungkin masukan Pak Antonius, mungkin ke depan lebih baik lagi kita itu. Yang terakhir, kami Banyuasin terima kasih tadi disampaikan bahwa WTP kembali di tahun 2025 ini, mudah-mudahan ini hasil kerja 2024, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami juga, karena sudah harus menyelesaikan PJ. Izin Pak Gub. 4 lawang, mohon maaf, 4 lawang masih lanjut. 1 hari lagi Pak Gub, siap. Jadi detik demi detik ini terima kasih, mudah-mudahan ini buat penyemangat teman-teman di Banyuasin, terutama kepada Pak Asisten, Pak Inspektur, tetap jaga soliditas, dan saya percaya dan betul yakin semua itu kalau dikoordinasikan dengan BPKP aman. Jadi jangan ragu-ragu, buku tamu isi di situ, jangan nggak diisi. Kesimpulannya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ada lagi dari, ya silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan beserta seluruh asisten dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Pak Sofyan. Yang kami hormati Kepala Daerah atau yang mewakili se-Sumatera Selatan, para sekda, hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih Bu Regina atas waktu yang diberikan. Sebelumnya Pak Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Maluku Selatan tidak dapat hadir secara langsung. Ini memang masa-masanya ini, masa-masa yang ini, jadi tidak dapat hadir di sini. Sekali kami atas ketidakhadiran tersebut menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Maluku Selatan. Materi ini hari ini sangat menarik sekali. Ini memang yang terjadi di kabupaten, kota, hampir se-Sumsel mungkin se-Indonesia. Termasuk salah satu hal yang terjadi adalah di Maluku Selatan. Yang pertama tadi tema kita adalah evaluasi perencanaan pembangunan. Ini yang mengakibatkan kondisi saat ini, khususnya di Maluku Selatan ini terjadi hal yang sebagaimana Bapak Sofyan tadi sampaikan itu, terkait perencanaan penganggaran yang kurang tepat, terutama dari sisi target pendapatan itu, sehingga target pendapatan terlalu tinggi akhirnya tidak tercapai. Ini akan menimbulkan defisit atau banyak pekerjaan yang tidak terbayar di tahun berkenaan, sehingga akan menjadi beban di tahun berikutnya. Ini salah satu faktor penyebabnya adalah tahapan kita pada saat menyusun perencanaan penganggaran yang notabene APBD, output akhirnya APBD ini, yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Yang jujur saja kadang-kadang saya sebagai ketua TAPD, mungkin teman-teman sekda lain juga demikian, kita bertugas menyajikan konsep baik pendapatan, pelaksanaan program dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang memutuskan adalah melalui pembahasan di DPRD. Nah, kami mengamati Pak Gubernur, tahap perencanaan penganggaran sampai menuju APBD itu ada namanya tahap evaluasi di pemerintahan yang lebih tinggi. Kabupaten kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Provinsi dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang mungkin kami amati evaluasi ini ke depan harapan kami lebih tegas lagi, jangan sebatas umum. Karena jujur saja sampai sekarang evaluasi yang diberikan sifatnya tidak detail itu. Harapan sebetulnya sifatnya memaksa. Apabila daerah menetapkan target pendapatan tidak sesuai, maka harusnya diberikan sanksi. Bila perlu transfernya ditunda. Sehingga apabila ini dipaksa, mudah-mudahan struktur APBD tersebut lebih tepat. Utamanya pendapatan yang berasal dari transfer. Kalau PAD kewenangan daerah masing-masing. Tapi kalau transfer pada saat evaluasi itu rinciannya Bu Regina sudah muncul. Transfer ini baik transfer pusat maupun transfer provinsi, otomatis tim evaluasi sebetulnya sudah ada angka-angkanya. Ini salah satu hal menurut kami yang menjadi faktor penyebab APBD kita tidak terkendali itu. Bila perlu dievaluasi daerah itu kalau kena sanksi, DAU-nya ditunda sekian persen, DBH-nya ditunda. Ini mau tidak mau akan nurut. Daripada tidak belanja, lebih baik pendapatan yang disesuaikan itu. Ini salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa perencanaan tidak tepat akhirnya menjadi beban di tahun berikutnya. Perlu kami laporkan Pak Gubernur, termasuk Maluku Selatan salah satu daerah yang mengalami demikian, sehingga 2025 yang dihadapi Maluku Selatan bukan hanya mengamankan program yang menjadi prioritas nasional seperti MBG, ini juga harus menyelesaikan beban-beban tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah untungnya baik pejabat yang lama dan pejabat yang baru sinkron. Alhamdulillah Maluku Selatan. Sehingga tindak lanjut di Perpres mungkin kami akan memperbaiki secara besar-besaran. Bukan hanya menindaklanjuti Impres nomor 1, namun harus menyelesaikan tagihan pihak ketiga yang memang secara undang-undang juga harus dibayar sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Jadi poin nomor 1 Pak Gubernur, Pak Kaper, harapan kami di evaluasi ini perlu ditegaskan bila perlu sanksi kepada daerah.
sehingga betul-betul sifatnya memaksa dan harus diikuti. Kemudian yang kedua, strategi pencapaian OTP ini ada kaitannya sebetulnya dengan yang poin pertama tersebut. Kalau perencanaan sudah bagus, sesuai dengan aturan termasuk target pendapatan, mudah-mudahan dalam penata usahanya baik dan mudah-mudahan OPNI-WTP ini dapat kita penuhi. Kemudian yang ketiga, program MBG, izin Pak Gubernur, jujur saja sampai saat ini kabupaten kota mungkin masih bingung kalau dipertanyakan tentang MBG bagaimana di daerah. Karena sampai saat ini belum ada petunjuk tertulis baik dari pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemerintah kabupaten kota termasuk Oku Selatan. Yang diamanatkan sekarang melakukan efisiensi, tapi arah penggunaannya belum tahu kemana itu. Kadang-kadang saya ditanyakan juga oleh Pak Bupati, kenapa Palembang sudah makan gratis itu? Dikiranya menggunakan APBD kota, padahal bukan itu. Ini juga menjadi permasalahan. Jadi kami pada dasarnya mendukung, namun demikian harapan kami dari pemerintahan yang lebih tinggi ini ada surat atau petunjuk kepada kabupaten kota apa yang menjadi kewajiban dari kabupaten kota itu. Terakhir, penataan tenaga non-ASN kami terus berupaya Pak Gubernur, namun pasti dapat kami pastikan di Oku Selatan ini tidak clear. Seluruh tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database ini seluruhnya tidak bisa kita dorong menjadi P3K atau PNS. Karena apa? Karena beban penggajiannya kebijakan sekarang Bu Regina dikembalikan ke APBD masing-masing itu. Beda kalau zaman dulu mau ngangkat ASN, PNS itu down naik gitu ya. Kalau sekarang ngangkat P3K, ASN itu tidak diikuti dengan penambahan DAO, sehingga kami juga harus betul-betul menghitung secara cermat, sehingga jumlah formasi yang kami ajukan kadang-kadang mengimbangi saja dengan pegawai yang pensiun, plus persentase kenaikan DAO beberapa tahun terakhir, sehingga untuk keseimbangan tersebut tidak dapat secepatnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang saat ini masih terdaftar dalam database BKN. Dan satu lagi mungkin yang menjadi permasalahan yang harus kita antisipasi adalah pergantian kepala daerah yang akan kita laksanakan tanggal 20 Februari 2025 yang akan datang. Biasanya akan ada tenaga-tenaga non-ASN tambahan. Ini juga perlu diingatkan dari pemerintah yang lebih tinggi agar kiranya jangan sampai nanti saat ini kita mau melakukan penataan non-ASN, namun di sisi lain ada kebijakan yang justru akan menambah kembali tenaga non-ASN di daerah, baik kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Demikian mungkin Pak PJ Gubernur yang terhormat, Pak Kaper, terima kasih. Kami mohon maaf apabila di sana sini banyak penyampaian yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekda. Mungkin ada satu lagi yang akan menanggapi. Iya, langsung saja Pak. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kebetulan Pak PJ setengah 12 ada acara, izin, jadi kami langsung aja di sini. Tadi Pak dari Banyuasin, dari Pak PJ, Pak Farid, terima kasih Pak, nanti kami akan koordinasi terkait dengan efisiensi ini, akun dan sebagainya, karena itu tadi juga kami akan koordinasikan, karena yang permasalahan ini SIPD Pak. SIPD bukan berada di wilayahnya kami, tapi kami akan tetap koordinasi dengan Dagri terkait dengan ini. Terus kemudian untuk temuan ini BPK terus terang aja Pak, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan pada Bapak kinerja outcome, ini kami sudah sampaikan juga bahwa BPK setiap pada ini tolong agar koordinasi juga BPKP akan sampaikan sana, termasuk temuan tadi yang disampaikan oleh Bapak itu terkait dengan pengelolaan contoh pengadaan anggaran terkait dengan swasta. Ini sebetulnya BPKP untuk SPPD, izin Pak PJ, kami juga sekarang udah mengurangi administrasi Pak. Jadi BPKP setiap keluar kota nggak perlu lagi bawa SPPD untuk dicap, tapi lebih cenderung adalah di sana harus tag bahwa dia sampai di lokasi Pak. Dia harus dari HP-nya harus tag, jadi nggak perlu lagi bawa untuk dicap. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan misalkan mau ke Banyuasin, sampai sana setiap mau jam berapapun harus tag Pak. Kalau dia nggak tag artinya nggak bisa dibayar.
nggak administrasi lagi, nggak ada lagi cap-capan lagi untuk BPKP. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nggak perlu ada yang ini lagi. BPKP udah seperti itu ininya. Tapi intinya kalau dulu pada saat dicap Pak, itu artinya orang nggak berangkat pun itu sepanjang administrasinya sampai, artinya orang dianggap sampai di sana. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa Pak. Kenapa ini sampaikan kepada anggota DPR? Anggota DPR SPPD-nya kemarin mohon maaf ini ada 10 hari yang dijalani 3 hari. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus ngetek di sana. Kecuali kalau HP-nya dipinjamkan untuk di ngetek di sana, Pak. Tapi sepanjang itu tidak di ini nggak bisa. Teman-teman BPKP udah nggak bisa lagi melakukan itu seperti tadi. Jadi nggak perlu lagi buku tamu sebetulnya kalau udah seperti itu. Tapi ini hanya ini aja Pak, BPKP. Tapi di luar itu mungkin nanti kita harus ada pembahasan tersendiri Pak. Yang pasti saya setuju kita harus mengurangi administrasi. Ya Pak ya, kayak tadi Pak PJ 500 yang dapat tapi administrasinya lebih banyak yang di ini Pak. Mungkin itu Pak PJ yang kami. Terus Okus ini terus terang aja PSN ada yang kami sedang kawal juga di tempat Bapak Bendungan 3 di Haji. Ini Pak Taufik ini harus berjalan terus. Kemarin TT Pak kami di sana Pak katanya nggak boleh dibayarkan sebelum direview oleh BPKP. Jadi kemarin kami masuk juga ke sana, mudah-mudahan bisa dikawal Pak. Terus kemudian terkait dengan yang tadi WTP, kami berharap bahwa tadi pendapatan itu bisa terkawal Pak, karena itu yang menjadikan Okus kemarin sempat pesa di tahun terakhir. Yang sebelum WTP ujungnya WTP pesa. Itu juga salah satunya karena adanya peningkatan pendapatan, akhirnya pengeluaran juga naik, tidak bisa terbayar untuk kasnya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa sampaikan. Terus untuk MBG Pak sedikit aja informasi kepada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk Fokus, bahwa ini saat ini anggarannya dari APBN. Jadi dari BGN, terus SPPG-nya sudah ada, untuk Fokus tadi udah disampaikan di slide juga, itu ada dari apa? Sudah ada dari di Batu Raja itu Dian Efrianti, nanti mungkin bisa dikoordinasikan Pak di sana. Sudah kemungkinan mulai tanggal 7 ini sudah berjalan, termasuk tadi Pak Garalam sudah sampaikan. Kemudian yang perlu disampaikan adalah teman-teman inspektorat bisa mengawal jangan sampai nanti dari segi harga dan sebagainya itu masih ada yang bermain-main di sana Pak. Itu dan satu lagi mengenai bukan gizinya. Karena kan gizi kan tetap harus masuk, tapi kebersihan Pak, karena jangan sampai nanti munculnya di Sumatera Selatan ada yang keracunan dan sebagainya karena satu lain hal. Mungkin itu sedikit Pak yang dapat kami sampaikan Pak PJ. Intinya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, BPKP siap melakukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bu. Waktu Bapak mungkin. Oh siap. Baik, mungkin kita buka sesi berikutnya dari OPD Provinsi, mungkin ada tanggapan atau verifikasi, klarifikasi. Silakan. Cukup. Hanya tadi dari data BPKP bahwa untuk provinsi masih ada OPD yang belum menyampaikan renja sesuai dengan 5 sektor itu, mohon nanti disegerakan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi berarti kita cukupkan. Dan mungkin saya tidak bisa tidak menyimpulkan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaper. Untuk selanjutnya silakan Pak Gubernur, mungkin ada beberapa catatan atau arahan untuk tindak lanjut. Terima kasih Bu Regina, kalau beda Pak Sofyan, terima kasih. Jadi kalau tagline-nya tadi BPKP bermanfaat gitu, hadir bermanfaat. Jadi kalau kalau Pegadaian ada tagline-nya menyelesaikan masalah tanpa masalah, walaupun setelah itu ditagih. Kalau ini real nih, jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah dan kepastian Pak, itu yang penting Pak. Lebih dari Pegadaian Pak. Jadi Pak Ibu sekalian, salah satu yang membuat birokrasi itu agak sulit berubah itu karena memang persoalan governance dan tanggung jawab. Itu Pak, persoalan yang paling mendasar. Itulah yang membuat kenapa birokrasi itu tidak lincah, tidak bisa adaptif. Karena selalu pengambil kebijakan, kemudian sampai di bawah itu selalu melihat bahwa kungkungan regulasi, kungkungan administrasi itulah yang membatasi untuk tidak melakukan
atau melakukan sesuatu. Padahal jangan lupa Pak, kita sebagai pejabat, kita sebagai ASN itu dua sebenarnya. Dituntut untuk satu, untuk melakukan sesuatu. Jadi apabila Bapak tidak melakukan sesuatu, mestinya Bapak, ini ya Pak Sofyan ya, saya anggap bahwa itu juga melanggar sumpah dan jabatan. Karena memang tidak pernah disebutkan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu itu adalah melanggar. Gitu Bapak. Akhirnya apa? Supaya aman, ya kita tidak melakukan sesuatu aja. Biarkanlah nanti pejabat berikutnya akan menyelesaikan. Kira-kira gitu ya Pak? Tibalah pejabat berikutnya, biarlah pejabat berikutnya akan menyelesaikan. Gitu kan Pak? Sampailah periode berikutnya, ketemu lagi, biarlah pejabat berikutnya yang menyelesaikan. Karena itu tadi Pak. Karena memang kungkungan birokrasi, kungkungan regulasi, kungkungan tata kelola governance itu kita tidak pahami dengan baik sehingga kita tidak ingin resiko itu berada di kita. Pak Ibu bayangkan, maka saya lebih awal lebih banyak berdiskusi dengan Pak Sofyan dengan BPKP, bahkan dengan yang lainnya, termasuk Pak Kajati, Pak Polda segala macam. Saya sampaikan begini Bapak, kenapa yang saya kejar dari itu adalah misalnya PSN misalnya. Bapak bisa bayangkan satu infrastruktur dasar ya, satu infrastruktur dasar yang sudah diprogramkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah itu nanti pasti ada output manfaatnya kepada masyarakat. Ambil apalah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak kita selesaikan sesuai dengan tepat waktu, maka kita bisa bayangkan bahwa investasi yang sudah diberikan oleh pemerintah itu manfaatnya di-delay. Opportunity-nya di-delay, Pak. Padahal pemerintah sudah menginvestasikan itu sejak dia ditetapkan itu sudah langsung memberikan manfaat. Jadi ada dua. Yang pertama adalah investasinya tidak bermanfaat pada waktu selesai atau di-delay. Yang kedua, masyarakat yang sebenarnya sudah mendapatkan layanan dari infrastruktur itu tidak bisa didapat, Pak. Inilah banyak yang terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Kembali lagi tadi, karena kita semua terkukung dengan aturan birokrasi dan kita tidak mau keluar dari sana. Makanya kita minta BPKP, review BPKP, kita buka pemikiran kita bahwa dalam istilah hukum itu kan hanya ada 3, Pak. Aspek keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kita selalu bicara aspek kepastian. Padahal ada aspek yang paling besar lagi dari kepastian itu adalah aspek kemanfaatan. Itu aspek manfaat dari mudarat kan selalu itu dalam sisi agama kita. Apabila manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, maka secara hukum itu dibolehkan. Bahkan terhadap sesuatu yang diharam pun. Itu ya Pak Haji ya. Kalau saya lebih banyak belajar Pak Haji. Kalau Pak Haji mengangguk iya ya itu ya. Tapi kalau Pak Haji kita kasih arahan juga kadang-kadang begini Bapak. Itu saja itu. Ya, tapi manusia Pak. Manusia kalau menunjuk ke sana cepat, tapi menunjuk ke dalam kita pikir-pikir juga. Jadi itu Pak. Nah oleh karena itu kolaborasi kita dengan BPKP itu menjadi sebagian yang penting bagi kita semua dalam hal sesuatu yang menurut kita atau menurut masyarakat manfaatnya lebih besar, tetapi kita punya keterbatasan dari regulasi, birokrasi, dan tata kelola, maka saatnya lah kita mengadu ke BPKP. BPK itu sebenarnya Pak ada di ujung Pak. Nah sampai sebelum BPK itu kita punya teman, berdasarkan undang-undang disebut dengan APIP. APIP-nya pemerintah pusat adalah BPKP. Jadi mestinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, BPKP itu bahagian dari kita sebenarnya. Walaupun dia instansi pusat. Saya tidak pernah ragu untuk berkonsultasi ke Pak Sofyan, bahkan kalau memang Pak Sofyan nggak ada waktu, saya datangin aja di tempatnya. Dan itu biasanya lebih efektif Pak, nggak ada alasan untuk menghindar. Saya telepon saya tanya gini, Pak saya pernah dari kantor, ada, saya ke sana ya Pak, dia bilang nggak bisa. Tapi kalau itu Bapak ada waktu nggak gini, masih banyak waktunya Pak. Tapi kalau kita dibilang, tanya gitu aja Pak, tanya dulu atau tanya ke ajudannya, Pak saya ada di kantor nggak? Ada Pak, lagi ada rapat nggak? Ya udah Bapak datangin aja. Dia depan kantor bilang Pak mau izin menghadap gitu. Itu cara-cara kita di pusat Pak, mudah-mudahan bisa ditiru.
Jadi ini adalah teman, Pak, mitra sebenarnya, mitra yang kita harus sampaikan. Tapi kita harus terbuka, Pak, full. Sepanjang tidak ada konflik kepentingan, sepanjang tidak ada moral hazard, kenapa harus kita tutup-tutupin persoalannya? Sampaikan aja, Pak. Saya sampaikan, Pak, saya nggak ada kepentingan, tapi kira-kira arahnya begini. Saya nggak ada moral hazard, arahnya begini. Tapi untuk mencegah moral hazard, tata kelolanya seperti ini, itu kan saja selesai, Pak. Kalau memang hasilnya nanti oke, oke. Kalau tidak oke, tidak oke. Terakhir, Pak, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Ini persoalan kita banyak yang tidak selesai-selesai, termasuk juga Tanjung Jarat. Alhamdulillah, Pak, ini dalam proses HPL, sudah komunikasi dengan Pak Menteri, insya Allah dalam beberapa waktu ini keluar. Memang melampaui target kalau bisa sebelum tanggal 20, Pak. Tapi kalau tidak juga tidak ada masalah. Yang kedua, kemarin ini juga pembelajaran bagi kami, Pak. Persoalan yang lama pun, kalau kita diskusikan dengan intens dengan beliau, nggak selesai. Izin saya sampaikan yang Rumah Sakit Khadijah, ya, Pak. Rumah Sakit Khadijah itu udah berpuluh tahun, Pak. Tidak ada yang mau ngambil keputusan terhadap itu. Karena selalu dibenturkan regulasi. Pak Dedi ada nggak ada ya, hukum ya? Atau Pak IOC. Selalu begitu, Pak. Karena ada fakta ketika disandingkan dengan regulasi, dia bisa berhimpitan penuh, sama, atau dia sedikit bias, Pak. Nah, itu fungsinya BPKP. Ketika kacamata kita melihat bias, bisa iya, bisa tidak, BPKP lah melihat potretnya. Silakan, Pak. Supaya fokusnya betul. Supaya bisa melihatnya, jernih, kemana perginya. Dan alhamdulillah, berdasarkan kajian dari BPKP, kita akhirnya mendapatkan hasil reviewnya bahwa ini bisa diserahkan. Karena memang ini pada prosedur awalnya adalah memang dilakukan oleh pihak yayasan misalnya. Sehingga kita harus lakukan ini. Ini yang saya sampaikan, Pak. Apabila kita tidak mengambil keputusan, iya atau tidaknya, bisa bayangkan bahwa kalau itu hak orang lain, kita kan itu tadi, Pak, tidak melakukan sesuatu itu juga zalim, Pak. Mohon maaf ya, Pak Haji ya. Ya, saya usah Pak Haji, saya usah Pak Haji. Zalim. Ya kan hak orang, Pak. Hak orang yang kita tunda atau tidak kita bersihkan haknya itu kepada mereka sesungguhnya. Nah, untuk membuktikan hak itu ya kita minta adalah bantuan dari BPKP supaya kita tidak salah. Supaya betul ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi saya betul-betul selama di Sumatera Selatan ini banyak hal yang dibantu oleh Pak Sofyan, dan saya kadang-kadang agak gregetan juga, Pak. Yang ngejar-ngejar tuh Pak Sofyan, Pak. Bukan OPD kita. Ya nggak apa-apa, ini evaluasi. Bukan evaluasi. Terima kasih Pak Sofyan. Ini terima kasih teman-teman BPKP nih, Pak. Yang ngajak-ngajak beliau, Pak. Pak ini kami sudah sampai di sini nih. Kenapa, Pak? OPD-nya belum menyampaikan data. Ya Allah, ya bilang. Tapi ya itu tadi, karena kita berada dalam satu kungkungan birokrasi dan kita tidak ingin. Jadi terima kasih juga Pak Inspektur, Pak Eni Kurniawan juga. Alhamdulillah pemikirannya sudah mulai melihat ke arah yang tadi dari aspek 3, tidak hanya memperhatikan aspek kepastian, tapi kemanfaatannya. Kita lihat kemanfaatan. Kalau ini lebih bermanfaat bagi masyarakat, kenapa harus kita pertahankan? Kenapa harus kita? Bapak Ibu sekalian, banyak aset sebenarnya yang kita miliki, tetapi aset itu tidak punya dampak apa-apa ke kita. Karena kita belum manfaatkan. Tetapi kalau aset itu dipakai orang lain, pihak lain, dan dia memberikan layanan kepada masyarakat, mengapa enggak gitu loh. Jadi kita lebih senang menjadi orang kaya daripada orang yang bermanfaat, Pak. Secara aset kita kaya, tapi enggak manfaat. Sedikit lah manfaatnya, ada lah manfaatnya, tapi tidak maksimal, Pak. Nah mungkin itu juga, Pak, boleh juga ditularkan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota. Jadi kita lebih banyak melihat bahwa aspek manfaat itu bahagiannya juga penting daripada hanya sekedar melihat aspek kepastian dalam kungkungan birokrasi dan regulasi. Kita paham betul, Pak, jangan dengan di daerah, di pusat sendiri, tempat tindih regulasi itu, ya Pak Barit ya, nyata adanya, dan kita bahkan selalu khawatir apakah ini pemikiran kita berikan saat ini itu sejalan dengan pemikiran APH. Kan gitu, Pak. Kan Bapak yang lebih takut kan dipanggil APH daripada dipanggil oleh bupati wali kota. Nah, fungsinya BPKP untuk memberikan guidance, Pak. Memberikan guidance. Tapi tetap putusan ada Bapak. BPKP hanya memberikan guidance dari segi review dari sisi tata kelola, review dari segi regulasi,
tentu keputusan ada di kita. Saya yakin apa yang disampaikan review ataupun rekomendasi oleh BPKP itu adalah suatu yang kajian yang sudah dalam dan komprehensif, dan kami senang juga bahwa apa yang dilakukan review itu kemudian ada quality insurance ya dari pusat. Jadi ada 2 step sebenarnya. Itulah yang kita membuat tidak ragu dengan BPKP, Pak. Dan sekarang BPKP diminta lebih agresif untuk memberikan dukungan kepada kita semua, dan kami sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Ateh, dan beliau betul-betul ketika ada respon soal itu betul-betul mereka melakukan pendampingan yang lebih komprehensif dan dalam. Tergantung kitanya, kalau kitanya siap untuk diberikan pendampingan, siap dengan seluruh dokumen yang ada, insya Allah hasilnya selalu baik, dan kami sudah merasakan itu di pusat maupun saat ini menjabat PJB Sumsel. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para Bupati Wali Kota, yang kalau PJ Bupati Wali Kota termasuk saya namanya Pak Fauzan, kita disebut PJ-1, kurang 1 hari. Tapi kalau Pak Fauzan tadi adalah PJ Petahana, PJ Bertahan. Mudah-mudahan ini masih bisa dilanjutkan oleh Pak Fauzan di 4 Lawang. Kemudian ada para sekda, para inspektur masing-masing di kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Selatan, bisa juga menindaklanjut apa yang disampaikan oleh BPKP. Mudah-mudahan capaian nanti di 2025 kita tunggu, 2025 ini ya. Kalau tidak 2026 kita tunggu bahwa WTP-nya semakin banyak, dan insya Allah saya apresiasi kepada Pak Sofyan ketika beliau di NTT itu dalam kurang 1 tahun bisa me-WTP-kan seluruh Pemdanya, Pak. Dan saya yakin ini bisa dilakukan di Sumsel dengan semangat baru, dengan pimpinan baru. Tolong diberikan input yang cukup kepada Bupati dan Wali Kota, dan nanti titip juga kepada Pak Gubernur, kami juga sampaikan kepada Pak Herman Duru dan Ci Ujang juga untuk melakukan hal yang sama di provinsi, sehingga kami yakin target kita bahwa tata kelola, pengelolaan anggaran, perencanaan di Sumatera Selatan itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian, semoga apa-apa yang kita lakukan diridhai Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Tadi yang buka siapa ya? Saya juga ya? Tutup lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Dan dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, maka rapat koordinasi pengawasan pemerintah daerah di evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 kepada seluruh kepala daerah telah kita lakukan, dan kami tutup dengan sekali lagi alhamdulillah, selamat siang. Baik hadirin, masih ada 1 acara lagi, yaitu berikut ini akan kita saksikan penandatanganan berita acara entry meeting dengan seluruh kepala daerah Sumatera Selatan, dan dilanjutkan nanti dengan penyerahan surat tugas evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Kayaknya masih ada yang kurang 1 yang penting, foto Pak, foto bersama. Yang terakhir. Baik, untuk itu kami undang seluruh Bupati Wali Kota Sumatera Selatan atau yang mewakili. Kami persilakan. Penjabat Wali Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili, penjabat Wali Kota Pagar Alam, penjabat Wali Kota Prabu Mulih atau yang mewakili, penjabat Wali Kota Palembang atau yang mewakili, Bupati Muratara atau yang mewakili, Bupati Pali atau yang mewakili, penjabat Bupati 4 Lawang, Bupati Ogan Ilir atau yang mewakili, Bupati Oku Timur atau yang mewakili, Bupati Oku Selatan atau yang mewakili, penjabat Bupati Banyu Asin, penjabat Bupati Muba atau yang mewakili, Bupati Musirawas atau yang mewakili, penjabat Bupati Lahat atau yang mewakili, penjabat Bupati Muara Enim atau yang mewakili, penjabat Bupati Oki atau yang mewakili, penjabat Bupati Oku atau yang mewakili.
Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan juga didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Bapeda untuk mendampingi. Baik, yang pertama kami persilakan penjabat Wali Kota Lubuk Linggau atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Kota Lubuk Linggau. Iya, itu juga. Selanjutnya, berita acara tadi juga diserahkan bersama surat tugas. Selanjutnya, penjabat Wali Kota Pagar Alam. Langsung diserahkan surat tugas dan juga berita acara. Baik, selanjutnya kami persilakan penjabat Wali Kota Prabu Mulih atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda Kota Prabu Mulih. Selanjutnya penjabat Wali Kota Palembang atau yang mewakili diwakili oleh Asisten 3 Kota Palembang. Baik hadirin, selanjutnya Bupati Muratara atau yang mewakili diwakili oleh Asisten 1. Baik, selanjutnya Bupati Pali atau yang mewakili. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati. Baik, selanjutnya penjabat Bupati 4 Lawang.
Baik, setelah ini Bupati Ogan Ilir atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Baik, berikut ini Bupati Oku Timur atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya Bupati Oku Selatan atau yang mewakili, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan. Baik, berikutnya penjabat Bupati Banyu Asin. Selanjutnya penjabat Bupati Musi Banyu Asin atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Inspektur. Selanjutnya Bupati Musirawas atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Kabupaten Musirawas. Selanjutnya penjabat Bupati Lahat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda Kabupaten Lahat. Selanjutnya penjabat Bupati Muara Enim atau yang mewakili, diwakili oleh Kepala Bapeda Kabupaten Muara Enim.
Selanjutnya penjabat Bupati Ogan Komering Ilir atau yang diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, selanjutnya penjabat Bupati Ogan Komering Ulu atau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik, yang terakhir kami persilakan dengan hormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Mohon izin Bapak untuk langsung foto bersama. Sekarang kami persilakan Kepala Bapeda Ibu Regina untuk bergabung. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali kepada Bapak Gubernur, Kepala Perwakilan BPKP, Bupati Wali Kota Sumatera Selatan yang mewakili. Selanjutnya kita foto bersama. Kami persilakan kepada seluruh fotografer untuk mengambil gambar dari atas panggung.
Baik hadirin, dengan selesainya foto bersama tadi maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.